Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elvia dengan NIM 64231223. Kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya, yaitu tugas mata kuliah riset SDM dengan judul Pengaruh Performance Coaching dan Mentoring terhadap pengembangan kompetensi karyawan pada PT Nomin. Di era digital, pengembangan kompetensi karyawan jadi kebutuhan utama. Coaching dan mentoring secara teori terbukti efektif, tapi di PT Nomin penerapannya masih belum maksimal karena program yang belum terstruktur dan evaluasi yang lemah. Akibatnya, muncul kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian untuk melihat sejauh mana coaching dan mentoring benar-benar berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi karyawan, khususnya pada startup jasa digital. Rumusan masalah ini menegaskan bahwa penerapan performance coaching dan mentoring di PT Nomin belum optimal dan pengaruhnya terhadap pengembangan kompetensi karyawan belum terbukti secara empiris. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menguji efektivitas keduanya sebagai dasar pengembangan SDM yang lebih tepat. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh performance coaching dan mentoring terhadap pengembangan kompetensi karyawan PT Nomin, baik secara parsial maupun simultan, sebagai dasar penguatan strategi pengembangan SDM di startup jasa digital. Penelitian ini memberi kontribusi teoritis pada kajian MSDM terkait coaching dan mentoring, serta manfaat praktis bagi PT Nomin sebagai dasar perbaikan program pengembangan kompetensi. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan peneliti selanjutnya sebagai referensi dan pengembangan riset lanjutan. Penelitian ini menguji 3 hipotesis utama. Pertama, menguji apakah performance coaching berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kompetensi karyawan. Kedua, menguji pengaruh mentoring terhadap pengembangan kompetensi karyawan. Ketiga, menguji pengaruh performance coaching dan mentoring secara simultan terhadap pengembangan kompetensi karyawan PT Nomin. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan sifat deskriptif verifikatif untuk menguji pengaruh performance coaching yaitu variabel 1 dan mentoring yaitu variabel 2 terhadap pengembangan kompetensi karyawan yaitu variabel Y. Data dikumpulkan dari 40 karyawan PT Nomin melalui kuesioner tertutup dan dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda yang didasarkan pada paradigma positivisme. Penelitian ini menggunakan seluruh 40 karyawan tetap PT Nomin sebagai populasi dan sampel dengan teknik sampling jenuh, karena semuanya memenuhi kriteria sebagai responden yang aktif dan terlibat dalam pengembangan kompetensi perusahaan. Dari hasil survei saya terhadap 40 karyawan PT Nomin, kita bisa lihat gambaran umum tentang bagaimana mereka merasakan coaching, mentoring, dan kompetensi mereka saat ini. Yang pertama ada variabel X1 atau performance coaching yang rata-rata nilainya tinggi, yaitu 30,775. Ini kabar baik. Artinya, karyawan merasa performance coaching sudah berjalan dengan baik di perusahaan. Meskipun ada sedikit perbedaan pandangan di antara mereka, secara umum kesan yang diterima itu positif. Yang kedua ada variabel X2 atau mentoring. Rata-rata nilainya juga cukup tinggi, yaitu 25,725. Ini menunjukkan program mentoring juga sudah terasa manfaatnya oleh karyawan. Sama seperti coaching, variasi pengalaman mereka cukup beragam. Tapi sebagian besar merasakan program ini berjalan sesuai harapan. Yang terakhir ada variabel Y atau pengembangan kompetensi karyawan. Nah, yang paling tinggi rata-ratanya adalah variabel ini, yaitu 30,850. Ini artinya karyawan kita merasa kompetensi mereka memang berkembang dengan sangat baik. Yang menarik, persepsi ini cukup seragam di antara karyawan. Hampir semua merasa mereka mendapatkan peningkatan kompetensi, entah dari pelatihan, pengalaman kerja, atau dukungan organisasi. Uji validitas variabel X1 dilakukan untuk memastikan butir pernyataan 1 hingga 7 telah valid dan mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan menggunakan kriteria bahwa nilai Pearson correlation atau R hitung harus lebih besar dari R table, yaitu 0,312. Atau nilai signifikannya harus kurang dari 0,05. Seluruh 7 butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terbukti karena semua R hitung butir terhadap skor total berada
jauh di atas 0,312 dan nilai signifikan untuk semua butir menunjukkan angka 0,000 yang berarti signifikan. Secara keseluruhan, instrumen penelitian untuk variabel X1 layak digunakan karena seluruh indikatornya valid. Seluruh 6 butir pernyataan untuk variabel X2 yaitu 8 hingga 13 dinyatakan valid. Semua nilai Pearson correlation atau R hitung jauh di atas R table yaitu 0,312 dan seluruh nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Instrumen ini layak digunakan. Seluruh 7 butir pernyataan untuk variabel Y yaitu 14 hingga 20 dinyatakan valid. Semua butir memenuhi kriteria karena nilai Pearson correlation atau R hitung mereka jauh melampaui R table yaitu 0,312 dan seluruh nilai signifikasi adalah 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Instrumen untuk variabel Y layak digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen variabel X1 memberikan hasil yang konsisten jika pengukuran dilakukan kembali. Variabel dinyatakan reliable apabila nilai Cronbroch alpha lebih besar dari 0,70. Berdasarkan tabel reliability statistik, diperoleh nilai Cronbroch alpha sebesar 0,788 dengan 8 item pertanyaan. Karena 0,788 lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk variabel X1 adalah reliable. Artinya, seluruh item pertanyaan dalam kuesioner konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur variabel X1. Instrumen untuk variabel X2 yaitu 7 item dinyatakan reliable karena nilai Cronbroch alpha sebesar 0,799 yang lebih besar dari batas 0,70. Ini menunjukkan adanya konsistensi internal yang baik sehingga kuesioner X2 layak digunakan. Instrumen untuk variabel Y dalam kurung 8 item dinyatakan reliable karena nilai Cronbroch alpha sebesar 0,772, lebih besar dari batas 0,70. Hal ini membuktikan bahwa item-item pertanyaan memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan secara keseluruhan instrumen variabel Y layak digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada residual model regresi, diperoleh nilai asymmetric sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi belum terpenuhi. Dengan demikian, hasil analisis regresi perlu diinterpretasikan secara hati-hati atau dapat dipertimbangkan penggunaan metode alternatif maupun transformasi data. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai tolerance pada variabel performance coaching dan mentoring masing-masing sebesar 0,349, yaitu lebih besar dari 0,10. Dan nilai VEF sebesar 2,865, yaitu lebih kecil dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, hubungan antar variabel bebas masih dalam batas yang dapat diterima, sehingga model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas melalui scatter plot antara residual terstandarisasi dan nilai prediksi terstandarisasi, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah garis 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi, sehingga varians residual dapat dianggap konstan pada seluruh tingkat nilai prediksi. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi Y yaitu 13,918 plus 0,314 yaitu performance coaching plus 0,2
282 yaitu mentoring, yang menunjukkan bahwa performance coaching dan mentoring memiliki hubungan positif terhadap pengembangan kompetensi karyawan. Artinya, peningkatan pada kedua variabel independen cenderung diikuti oleh peningkatan kompetensi karyawan. Namun, hasil uji T menunjukkan bahwa baik performance coaching signifikan 0,085 maupun mentoring signifikannya yaitu 0,134 tidak berpengaruh signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%, signifikasi 5%. Meskipun demikian, nilai beta standar mengindikasikan bahwa performance coaching memiliki pengaruh relatif lebih besar dibandingkan mentoring dalam model ini. Berdasarkan hasil uji T parsial, diketahui bahwa variabel performance coaching X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,085 yaitu lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa performance coaching tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengembangan kompetensi karyawan dan hipotesis H1 ditolak. Sementara itu, variabel mentoring atau X2 memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,134 yaitu yang artinya lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi positif yang menunjukkan bahwa mentoring juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengembangan kompetensi karyawan sehingga hipotesis H2 ditolak. Berdasarkan hasil uji F simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 14,119 dengan tingkat signifikasi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa performance coaching variabel X1 dan mentoring variabel X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kompetensi karyawan yaitu variabel Y. Dengan demikian, hipotesis H3 diterima, yang berarti kombinasi penerapan performance coaching dan mentoring mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pengembangan kompetensi karyawan. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R-square sebesar 0,433 yang menunjukkan bahwa 43,3% variasi pengembangan kompetensi karyawan dapat dijelaskan oleh performance coaching dan mentoring, sedangkan 56,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai adjusted R-square sebesar 0,402 menegaskan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, model regresi ini tetap memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh kedua variabel independen terhadap pengembangan kompetensi karyawan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa performance coaching dan mentoring berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan kompetensi karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Performance coaching berperan dalam meningkatkan kompetensi melalui penetapan tujuan, umpan balik, dan pendampingan kinerja. Sedangkan mentoring mempercepat pembelajaran melalui transfer pengetahuan dan pembimbingan karir. Kombinasi keduanya memberikan dampak yang lebih kuat dan menyeluruh, sehingga pengembangan kompetensi karyawan, khususnya di startup digital, memerlukan pendekatan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada pelatihan normal. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.